Bab 20, Suami Rese. Indria tidak menduga jika suaminya sungguhan membantunya memasak. Dia tersenyum simpul melihat tingkah Yongki yang lucu saat menusuk potongan daging satu persatu. Ketika sedang fokus dan tidak menunjukkan raut wajah yang menjengkelkan, Yongki merupakan lelaki tertampan yang pernah dia temui. "Kamu senyum-senyum gitu?" tanya Yongki, sadar jika sejak tadi diperhatikan terus. "Aku hanya tidak menduga saja jika Mas Yongki mau melakukan pekerjaan ini," jawab Indria. "Kamu jangan salah paham loh. Aku melakukan ini karena aku suka makan sate dan biar cepat selesai. Karena nanti ada sahabatku yang datang," sela Yongki. "Tenang saja Mas, aku juga tidak mengharap cintamu. Jadi, apapun yang kamu lakukan tidak akan membuat aku salah paham," balas Indria mulai kesal. Yongki menggigit bibirnya sendiri. Entah kenapa di depan Indria dia tidak mau terlihat baik. Mungkin sudah terlanjur gengsi. "Tapi jujur saja, kamu pasti bangga kan punya suami aku? Setidaknya lebih ganteng dan lebih muda dari Firman," balas Yongki tidak mau kalah. "Aku akui kamu memang ganteng Mas, tapi di urutan kedua dan yang pertama itu tidak akan pernah ada yang bisa mengalahkan," balas Indria dengan nada mengejek. "Siapa?" "Aku ingin lihat seganteng apa dia sampai membuat aku di nomor 2, tanya Yongki sangat penasaran. "Ada deh, kamu tidak apa-apa dibandingkan dia. Makanya jangan suka membanggakan ketampanan kamu, karena akhlak dan keimananlah yang bisa membuat aku kagum," jawab Indria sangat senang bisa balas dendam. Sebab selama ini dirinya selalu dibandingkan dengan Sinta. "Iya, siapa dia?" tanya Yongki mulai penasaran dan marah. "Rahasia dong, aku juga tidak kepo pada semua pacarmu," jawab Indria sengaja mengejek suaminya. Yongki menahan amarah dan memilih tidak berkomentar. Dia fokus lagi mengoles sate yang tengah dibakarnya sambil mengolesi bumbu. Kurang ajar ternyata. Indria sudah ada orang yang disukai dan ternyata bukan Firman. Jadi, selama ini aku salah sasaran. Kira-kira siapa dia? "Awas saja kalau sampai berani selingkuh di belakangmu. Aku adalah Yongki. Akan sangat memalukan jika punya istri selingkuh," batin Yongki sangat emosi. Indria puas sekali, padahal yang sedang dia maksud adalah ayahnya. Baginya, di dunia ini yang paling tampan adalah seseorang yang paling mencintainya sepenuh hati itu. Mana bisa ayah dibandingkan dengan Mas Yongki yang rese ini, batin Indria sangat cerah. "Mas, tadi Umi dan Abah meminta kita untuk ke rumah mereka besok siang. Katanya malamnya ada acara kirim doa untuk nenek kamu," sela Indria. "Iya, tapi setelah kita pulang kerja saja," jawab Yongki cuek. Indria kemudian fokus membersihkan dapur sehingga nanti setelah selesai masak bisa beres semuanya. Sedangkan Yongki asik membakar sambil mengolesi bumbu. Sesekali mencicipi daging yang sudah matang. Tiba-tiba ponsel Yongki berdering. Dia mencoba meraih dari sakunya tapi tangan masih kotor. "Indria, ambilkan aku ponselnya," pinta Yongki terpaksa. "Pasti dari Sinta." "Gak mau ah," tolak Indria. "Bukan," jawab Yongki. "Seyakin itu? Apakah panggilan dari ayang kamu bedakan nada deringnya?" sela Indria. Yongki meringis tidak mengira jika istrinya tahu. Memang untuk nada dering dari Sinta dia bedakan. Sebab kekasihnya itu sangat bawel. Kalau sampai tidak diangkat, makanya jika saat sibuk, nada dering yang bukan dari Sinta bisa dia abaikan. "Cepat dong ambilkan," sergah Yongki tak sabar. Indria membantu juga. Dalam jarak sedekat itu keduanya sama-sama salah tingkah dan grogi. "Sengaja lama-lama mau menggoda aku ya," gumam Yongki. "Siapa juga yang mau menggoda? Bukannya Mas Yongki yang memaksa aku," pekik Indria kesal. "Sebenarnya kalau kamu mau sesekali menggoda aku tidak masalah. Siapa tahu aku bisa tertarik," canda Yongki.
Aku yang sama sekali tidak berminat. Kecuali jika kamu adalah sosok suami yang punya pendirian baru, aku akan berusaha. Lagian punya pacar di mana-mana, kok minta diperjuangkan? Sangat tidak layak, jawab Indria tegas. Yongki ingin membalas ucapan Indria, tetapi dia mengangkat telepon dari Miftah. Bro, aku berangkat lebih awal ya. Nanti ada acara kamu harus ikut. Sekalian aku antarkan mobilmu. Jangan. Yongki langsung buru-buru mengambil ponselnya tanpa cuci tangan dan pergi dengan panik. Tidak peduli tangannya kotor bekas memegang daging kambing. Miftah, seperti nama perempuan. Dasar playboy. Aku sudah tahu bobroknya, kenapa angkat telepon saja. Mesti menghindar dariku. Biasanya dia menelpon Sinta, juga malah pamer kemesraan. Enak saja nyuruh-nyuruh aku merayu. Terus dia akan mengerjaiku dan bilang aku tidak menarik. Aku juga punya harga diri, batin Indria, sambil melanjutkan pekerjaan suaminya yang membakar sate. Tetapi tidak bisa dipungkiri, jika dia sekarang mulai ada rasa sakit saat suaminya itu berhubungan dengan wanita lain. Semacam perasaan ingin diperhatikan dan tidak mau diabaikan. Astagfirullah, aku ini kenapa sih? Jangan sampai aku tergoda hanya karena fisik gantengnya saja. Dia playboy dan tidak punya perasaan. Kalau aku sampai jatuh cinta, maka hanya akan terluka terus. Batin Indria mengingatkan dirinya sendiri. Yongki kesal sekali melihat ponselnya yang kotor, apalagi dia sangat suka dengan kebersihan. Miftah sialan, sudah ponsel aku jadi gini, dan dia malah mau mengacaukan segalanya. Gumam Yongki kesal. Sebenarnya apa yang diceritakan dia pada istrinya soal mobil yang tertabrak truk, itu hanya cerita karangan. Dia hanya tidak ingin membiarkan istrinya naik mobil sendiri. Sebab dia paham jika anak mahasiswa pastinya sangat mau mobil keren seperti itu. Pastinya mereka akan curi-curi mengambil gambar seperti tadi. Bila-bila nanti istrinya jadi incaran berondong. Karena ada begitu banyak berondong yang suka menyukai wanita lebih tua usianya asal kaya. Sedangkan dia tahu jika Indria pewaris pengusaha sukses di balik bidangnya, menjadi dosen, pokoknya aku tidak boleh membiarkan Indria berangkat dan pulang sendiri. Naik mobil itu, batin Yongki. Sejujurnya, soal mobil istrinya, dia tidak begitu tertarik. Karena dia sendiri juga bisa beli tapi memang tidak minat. Yongki lalu menelpon Miftah, memastikan lagi jika jangan sampai istrinya tahu kalau mobilnya baik-baik saja. Bisa-bisa dia akan malu sampai 7 turunan. Siapa ya lelaki yang dimaksud Indria itu? Pokoknya aku harus mulai memantau ponsel dan gerak-geriknya. Enak saja dia bilang lebih tampan dariku. Gumam Yongki tidak terima. Yongki kemudian kembali ke dapur lagi. Tetapi semua sudah selesai dan dapur juga rapi. Dalam hati Yongki agak salut. Sebab Indria memakai gamis, jilbab panjang, dan cadar. Tetapi bisa gesit melakukan aktivitas. Mas, kalau mau makan duluan, sudah aku siapkan di meja makan, ucap Indria yang baru muncul di belakang. Nanti saja, kamu sekarang mau membuat apa? Tanya Yongki. Buat pencuci mulut, teman kamu sukanya apa? Salad buah, jawab Yongki. Itu mah kesukaan Mas Yongki, sindir Indria menahan tawa. Dia juga suka kok, balas Yongki. Ya sudah, akan aku buatkan sekarang kalau gitu, jawab Indria serius. Kamu tidak capek sejak tadi masak? Maksudku, kamu ini kan anak orang kaya. Pasti biasanya ada pembantu yang melayani semua kebutuhan kamu. Tanya Yongki penasaran. Kalau orang kaya memangnya harus malas-malasan. Justru yang bisa membuat ayahku kaya karena dia tidak pemalas. Makanya sejak kecil aku dididik untuk jadi perempuan yang serba bisa, jawab Indria santai. Kalau begitu, apa kamu bisa dandan? Juga seperti Sinta yang cantik dan seksi, tanya Yongki penuh harap. Padahal niat Yongki hanya ingin melihat wajah Indria tanpa cadar
dan ingin tahu jika istrinya berdandan seperti gadis lainnya seperti apa. Tetapi Indria malah salah paham, mengira suaminya itu tengah mengejek dan membandingkan dia dengan kekasih suaminya. Jangan pernah bandingkan aku dengan Sinta. Aku adalah aku. Jadi jangan harap memintaku seperti dia. Kamu memang suamiku. Aku punya kewajiban untuk patuh padamu. Tetapi jika kamu menyuruh aku berbuat sesuatu yang dibenci Allah, maka aku juga punya kewajiban untuk menolak. Mas Yongki, sergah Indria berlalu pergi. Yongki ingin mengejar Indria, yang dia maksud adalah dandan hanya khusus untuk dirinya sendiri sebagai suami. Kenapa sih aku selalu salah ngomong? Kalau sama Indria, kan maksudku meminta dia dandan di hadapanku saja, bukan di umum. Batin Yongki kesal pada dirinya sendiri.